Dokumen-dokumennya juga lengkap. Kalau selama ini saya menulis, kemudian menghimbau teman-teman agar Banten ini juga punya Sultan sebagai entitas budaya, itu hanya dalam wacana saja dan memang belum pernah ketemu dengan beliau ini. Tapi hari ini saya malah terkejut sekali nih teman-teman. Ternyata memang Sultan Ageng Tirtayasa 9 ini sudah ditetapkan oleh Sultan Abdul Ma'ali ya. Abdul Ma'ali Ahmad itu ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa gitu. Sultan Ageng Tirtayasa punya ayah. Ayahnya ini sudah menetapkan urutan-urutannya sampai ke beliau ini. Jadi masih apa Pak? Coba disebutin dari ini tadi sampai ya. Ya, di buku kuno yang diterima oleh kita, Ya. memang Abdul Ma'ali Ahmad menitipkan kepada Mangkubumi pada waktu itu Ya. Pangeran Surya yang mendapat gelar Sultan Ageng Tirtayasa belum menjadi sultan, baru putra mahkota. Di situ beliau tulis nama Tu Bagus Atib, Ya, Tu Bagus Arja, Tu Bagus Sapiudin, Tu Bagus Asep, Tu Bagus Nu, Tu Bagus Ena, Tu Bagus Saad, Tu Bagus Alwani, terakhir Tu Bagus Abdul Basit yang akan memimpin di masa depan. Nah, tuh teman-teman. Itu abad 16. Abad 16 itu sudah ditulis jadi semacam apa namanya wasiat ya dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad ya. Itu sudah ada wasiat karena yang Sultan Ageng Tirtayasa bakal di kudeta. Begitu. Jadi sudah direncanakan. Dan mungkin ini juga bukan satu kebetulan ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini juga sudah ada catatannya di sana. Dan di PBB tahun 45 itu dicatat langsung bahwa Sultan Ageng Tirtayasa 1 sampai ke 8 akan memandat kepada ke 9. Itu tercatat di PBB. Tercatat di PBB. Ada catatan. Jadi ini luar biasa teman-teman. Belum lahir itu, orang tua saya aja baru 5 tahun. Itu sudah dicatat yang ke-8. Sudah dicatat. Iya. Nah, cuman pertanyaannya begini nih, kan disebutkan nama-nama itu ya sebelum orangnya lahir ya. Belum lahir. Tapi nama itu sudah disebutkan. Ya karena kan saya yang terdekat lah. Iya. Abdul Basit itu kan Asmaul Husna. Jadi karena ditempel kepada makhluk hidup makanya pakai Abdul. Cuma kan ya Basit kan gitu. Semuanya Asmaul Husna ke atasnya. Gitu kan, makanya ya Basit jadi Abdul Basit. Itu bagus Abdul Basit. Sebetulnya itu sih nggak jadi masalah saya mah. Tapi yang saya aneh ini rempah-rempah yang turun-temurun terakhir di saya itu yang saya buat takjub gitu. Itu ada di sini. Waduh, teman-teman. Itu yang dibikin. Nah, kalau catatan PBB itu bisa dibuat bisa lah. Dibuat itu. Tapi rempah-rempah abad ke-16 ada di tangan saya dan tongkat dari bambu. Bambu apa? Bambu buta ya Pak. Bambu betuk itu. 99 cm. Itu pun diwariskan turun-temurun juga. Itu pun tidak diumumkan. Cuman dikasih secara estafet. Ya. Jadi sebetulnya Sultan Ageng Tirtayasa ini anaknya banyak nih teman-teman. Banyak. Tetapi salah satunya ya yang dikenal itu kan ada Sultan Haji. Tetapi punya saudara juga yang namanya Pangeran Tu Bagus Muhammad Atif. Ke-16. Putra ke-16. Tapi ke-17-nya Tu Bagus Abdul. Karena Basit juga. Ada juniornya. Oh, ada junior. Yang ini junior, tapi yang seniornya. Ketahuan Basitnya itu di catatan di dunia. Di sini mah dihapus. Tu Bagus Abdul doang tuh. Adanya Tu Bagus Atif itu. Padahal mah Basit itu. Basit ya. Iya. Jadi dari Tu Bagus Abdul Basit itu dari sinilah turun sampai ke Sultan Ageng Tirtayasa 9 ini. Jadi teman-teman, kita memang saya nih semua masyarakat Banten berharap. Kenapa? Karena Banten itu dulunya kesultanan besar dan disegani dunia, tetapi kok nggak punya sultan begitu. Itu yang dalam benak saya selalu, makanya melahirkan buku ini tuh tujuannya agar muncul begitu Sultan Banten itu. Nah, sebelum selesai baru mulai muncul. Sebelum selesai diatur, nulis, nggak boleh. Keburu datang orangnya ke sini nih teman-teman, bukan direncanakan. Ini kebetulan karena ada Bu Ratu Nijma aja
ini wasilahnya ya. Gitu teman-teman. Terakhir, selama apa namanya awalnya tidak boleh muncul dulu ya. Iya. Itu baru muncul pada abad ke-20. Setelah saya 2011 menghadap Gubernur Banten, kalau itu Ratu Ratu Atut Hosiah. Iya. Beliau juga bingung, kenapa kok ketua rombongan gitu kan, bukan Sultan Banten atau apa. Karena saya pun masih meraba gitu kan, tapi kan cerita Banten tuh barang-barang diantaranya itu tadi apa rempah-rempahnya ada di sana. Iya. Makanya saya memberanikan diri bahwa saya generasi ke-9 dari Sultan Agung Tirtayasa. Saya lah ketua rombongannya pada waktu delegasi ketemu Gubernur Banten. Oh, itu 2011 11. itu ya, karena waktu itu masih gubernur ya posisinya. Iya. Malamnya Malamnya saya mimpi, saya karena orang tua saya sudah meninggal yang ke-8, saya didatengin. Nah, naonan sia gitu. oleh Awas orang ya. tua. Iya. Nah, naonan sia gitu. Saya kaget tuh. Berarti saya salah dong memperkenalkan diri ke gubernur. Ya udah, saya langsung perkumpulan saya simpan lagi kan gitu. Oh, jadi akhirnya diam dulu lah begitu ya. Diam dulu, kemudian baru Secara person saya bergerak Secara person karena ada bergerak. tugas. ya. Karena saya sudah menerima warisan dari UBS atas nama saya sendiri. UBS itu apa tuh? Bank yang di Swiss. Yang di Swiss ya. Jadi sudah ada itu. Kemudian sekarang ini kayaknya udah boleh dong dipublikasi ya. Sultan Ageng Tirtayasa 9 ini. Ya karena saya melihat penulis supaya lengkap. Kata penulis kan supaya lengkap. Iya. Harus ketemu dulu, makanya saya lebih baik saya yang jemput bola. Datang kan ke gitu. sini, iya. Datang ke Cilegon, karena kan Cilegon. Cilegon geger kalau apa geger Cilegon. Cilegon. Jadi saya yang datang ke Cilegon. Makanya setelah geger kedatangan Sultan Ageng Tirtayasa 9 ini, Cilegon bukan geger lagi, Banten nih geger nih. Under, jadi Iya, ada. jadi geger Banten nih. Makanya saya minta doanya supaya perjalanan saya ini mulus. Ya, Dalam amin, arti amin. kata Amin. para leluhur juga udah pesan nges urusan duit baik. Makanya saya bingung. Buat apa ngurus duit kan gitu. Ternyata alhamdulillah sudah mulai mengerucut mengenai aset Banten. Itu pun bukan atas nama yang lain ya, atas nama saya sendiri. Saya ngisi itu duit ke rekening. Tapi sudah ada. Sudah ada dan sudah mengerucut ke sana ya. Semua sudah ya, udah membuktikan lah. Coba tinggal time-nya aja nih. Sebentar lagi mungkin Ya. saya akan bersilaturahmi dengan keluarga besar. Ya minimal 10.000 orang lah di Istana Sorosowan. Istana Sorosowan. Iya, makan bersama kan gitu. Kalau saya udah duluan. Oh, udah duluan. Tapi enggak 50.000 orang dengan mahasiswa dari Untirta tuh. Makanya saya dapat sertifikat. Mengumpulkan ada beberapa mahasiswa pengen kuliah di Sorosowan katanya. Kenapa? Biar suasananya dapat katanya. Jadi mahasiswanya kumpul di situ sekitar 2 kelas itu waktu itu dari FKIP Untirta. Nah, kembali lagi selama dalam perjalanan nih kan sudah memperkenalkan diri, paling pasti kan ketemu juga dengan raja-raja di Nusantara ataupun raja yang lainnya nih. Nah, coba cerita dengan siapa saja waktu pernah ketemu, pernah. Ya alhamdulillah raja-raja dari daerah berkunjung, tapi saya terakhir kemarin Lebaran itu dengan Raja Jogja. Dengan Raja Jogja. Narso Dalem HB10. Oh, ketemu. Alhamdulillah diterima dengan ya beliau pun mengenang masalah Sultan Ageng Tirtayasa. Iya. Kalau tidak ada Tirtayasa, Mataram ini ya makanya adanya Sultan Ageng Tirtayasa, Mataram jadi Surakarta dengan Jogja. Iya. Itu beliau. Kan gitu. Itulah Narso Dalem cerita masalah Tirtayasa. Iya. Luar biasa. Karena teman-teman ya yang namanya Sultan Ageng Tirtayasa ini sebetulnya Sultan Banten yang sangat fenomenal. Jadi bahkan ada yang menganggap kejayaan Banten itu justru berada di puncak kejayaan, maksudnya kan ya, puncaknya itu di pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, walaupun memang ada terjadi sesuatu yang di luar dugaan karena waktu itu
sudah mulai datang apa namanya orang asing yang ingin menguasai perdagangan di sana, karena dari dulu juga Nusantara menjadi rebutan karena orang asing datang. Dan di internal kesultanan sendiri juga pada waktu itu biasa seperti kita sekarang kalau kampanye kumpul-kumpulan mau dukung siapa, terjadi juga di eranya Sultan Ageng Tirtayasa itu dukung-dukungan seperti itu. Dan memang kalau Sultan Ageng Tirtayasa ini mempunyai jaringan yang luar biasa, makanya walaupun Sultan Haji dukungannya oleh VOC tetapi masih kalah sama itu, karena Sultan Ageng Tirtayasa ini jaringannya itu sampai ke apa namanya pelosok-pelosok dulu tuh, namanya pedalaman dulu gitu. Jadi luar biasa sekali. Mungkin sementara ini kita sudahi dulu di sini. Lain kesempatan kita akan ketemu lagi dengan Sultan Ageng Tirtayasa 9. Ya, terima kasih Pak Sultan sudah hadir di tempat saya di sini ya, tempat yang begini tapi biasa tempat diskusi di sini. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.